Haleluya. Saya sampaikan selamat sore menjelang malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur sore ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah, menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Kita tahu saat kita menyembah Tuhan, saat yang sama kita menerima berkat Tuhan. Nah, sebentar kita akan menikmati firman-Nya yang akan menolong kita untuk mengerti isi hati Tuhan dan menuntun kita kepada rencana dan kehendak-Nya. Kalau minggu yang lalu kita telah belajar bersama-sama bahwa setiap kita orang percaya, kita harus berkomitmen untuk menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu, Alkitab memberitahu kita bahwa masing-masing kita telah setidaknya dikaruniakan satu karunia pelayanan. Dan dengan karunia itu Allah ingin kita mengerjakan pelayanan. Satu waktu kita akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Untuk itu kita harus menyadari akan karunia itu dan mari kita mengerjakannya. Dan mari kita menempatkan pelayanan lebih di atas kehidupan kita sendiri. Kata Paulus, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku dapat menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepadaku. Apakah Bapak Ibu sudah melayani Tuhan? Amin. Dan satu fokus pelayanan yang Tuhan nyatakan kepada kita melalui firman Tuhan minggu lalu, bahwa fokus kita adalah memberitakan Injil kasih karunia Allah. Amin. Memberitakan Yesus kepada siapa saja yang kita temui dalam hidup ini. Karena Dia ingin ada jiwa-jiwa dijangkau, ada jiwa-jiwa diselamatkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari jangan lupakan firman Tuhan ini setiap hari, doakan, pikirkan, lakukan bahwa saya harus berkomitmen melayani Tuhan sesuai dengan karunia-karunia pelayanan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, dan mari kita fokus untuk terus memberitakan Injil kasih karunia, Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan malam hari ini Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan kepada kita sekalian mengenai tugas dan tanggung jawab para pemimpin gereja, tugas dan tanggung jawab para penatua, tugas dan tanggung jawab gembala. Ya, itu penting bagi kita, tetapi sebelum saya lebih jauh menyampaikan kebenaran itu, mari kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 28. Satu ayat kita baca bersama-sama. Kisah Rasul pasal 20 ayat 28. Mari kalau kita sudah menemukan ayat ini, kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat bahwa sangat penting bagi kita semua, tidak hanya para pemimpin gereja, tidak hanya gembala jemaat, tidak hanya para pekerja gereja atau tua-tua jemaat ya, yang dalam bahasa Alkitab disebut sebagai penatua, untuk memahami secara alkitabiah apa yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab para pemimpin gereja itu. Tidak hanya bagi para pemimpinnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh jemaat Tuhan, dari yang muda sampai yang tua, kita harus benar-benar paham apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari para pemimpin gereja itu. Mungkin Bapak Ibu berpikir, mengapa saya harus tahu itu? Bukankah yang penting saya dilayani dan itu sudah selesai? Tidak, sangat penting Bapak Ibu. Kita perlu tahu apa yang menjadi tanggung jawab para pelayan-pelayan itu. Sebab apa? Sebab kita ingin memastikan bahwa gereja itu dipimpin sesuai dengan kehendak Allah.
Bapak Ibu, gereja tidak boleh dipimpin sesuai dengan kehendak pendeta, tidak boleh dipimpin menurut beberapa orang tertentu. Tidak, gereja itu harus dipimpin sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, kita punya tujuan hidup bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Kita mau menggenapkan seluruh kehendak Allah dalam kehidupan kita. Amin. Makanya dengan memahami tugas para pelayan, para pemimpin, para penatua, gembala, pendeta, kita mau memastikan bahwa gereja kita dipimpin sesuai dengan kehendak Allah. Saya harus mengatakan dengan berani bahwa ada gereja-gereja yang tidak dipimpin sesuai dengan kehendak Allah, tetapi telah dipimpin menurut pikiran manusia. Saya rindu bahwa kita semua dipimpin sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Kita tidak tahu, menyangka bahwa jalan yang telah kita lakukan ini benar tetapi ujungnya kematian. Kita tidak mau, Bapak Ibu. Kita tidak mau seperti Matius pasal yang ke-7 itu. Kita berpikir bahwa kita sudah selamat, kita berpikir kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi ternyata Tuhan tidak mengenal kita. Kita harus memastikan bahwa gereja kita dipimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya harus memastikan bahwa gereja kita dipimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, selain itu Bapak Ibu, penting untuk memahami tugas dan tanggung jawab dari para pemimpin gereja, karena kita ingin menjaga kemurnian ajaran di gereja kita. Apalagi di era digital seperti sekarang ini. Ya, kita ini mudah sekali mendapatkan informasi tentang ajaran gereja. Hanya tinggal dengan sentuhan jari. Mau cari informasi di mana ada. Saya mau mengingatkan bahwa tidak semua ajaran gereja yang kita dengar di sana itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada begitu banyak hal yang perlu kita waspadai. Dan untuk kita menjaga dari pengaruh-pengaruh ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran yang tidak murni, kita harus memastikan bahwa gereja kita ajarannya sehat. Amin. Ajarannya benar, sesuai dengan firman Allah. Makanya jangan heran kalau ada yang disebut dengan gereja setan, kan begitu ya. Gereja sesat, ada yang disebut dengan bidat. Kita tidak mau, saudara, bahwa ternyata kita didapati tidak komitmen pada ajaran yang sehat. Ya, jangan kita main-main dengan ajaran, Bapak Ibu ya. Jangan kita main-main dengan doktrin, sebab doktrin itu menyangkut keselamatan jiwa kita. Rasul Paulus kepada Timotius berkata di dalam 1 Timotius pasal 4, ya, dikatakan ayat yang ke-12, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, awasilah doktrinmu. Karena dengan demikian, kamu dapat menyelamatkan dirimu sendiri, karena ajaran yang benar menuntun kita kepada Yesus yang benar. Amin. Ada banyak Yesus-Yesus yang palsu yang diberitakan di sana. Engkau dapat menyelamatkan dirimu sendiri, dan engkau menyelamatkan semua orang yang mendengarkan kamu. Bapak Ibu, saya tidak ingin ajaran saya menyesatkan. Saya takut karena kata Tuhan Yesus, kalau penyesat itu lebih baik sebuah batu kilangan diikat ke leher lalu dibuang ke laut orang itu. Tahu batu kilangan itu adalah batu yang digunakan untuk mengilang ya, untuk memeras anggur dan lain sebagainya. Dan itu besar sekali, berat sekali. Itu hukuman bagi para penyesat. Makanya penting bagi kita untuk memastikan kemurnian ajaran, kemurnian doktrin. Dan kita perlu juga mengerti tugas-tugas pelayanan dari para pemimpin gereja untuk apa? Untuk memastikan bahwa jemaat itu diperlengkapi untuk tugas pelayanan. Bapak Ibu mau diperlengkapi untuk melayani Tuhan? Amin. Ingat saudara, kita yang diberkati harus menjadi berkat, kita yang sudah dilayani harus melayani, kita yang sudah dihibur harus menghibur, kan begitu ya. Ya, kita yang sudah diselamatkan harus membawa orang lain kepada keselamatan itu juga. Itu tugas dan tanggung jawab kita, memastikan jemaat diperlengkapi untuk tugas pelayanan. Dan kita perlu memahami ya tugas peran para pemimpin gereja untuk apa? Untuk menjaga integritas ya, serta karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang harus melihat gereja kita sebagai gereja yang memiliki karakter Kristus.
Gereja yang memiliki buah-buah roh dalam hidupnya. Gereja yang mencerminkan kemuliaan Allah, yang mana ketika orang-orang melihat kita, mereka melihat ada perbedaan kita dari dunia. Ini berbeda. Ini tidak seperti dunia. Ini adalah Kristus sendiri yang hidup di dalam kehidupan gereja. Paulus mengatakan kita adalah surat terbuka yang dibaca oleh semua orang. Makanya penting, jadi mari kita melihat nanti apa sih yang menjadi tugas para pelayan itu, ya, supaya kita bisa saling menopang, saling menguatkan. Nah, saya melihat kalau kita sama-sama memahami tugas dan tanggung jawab para pemimpin gereja, kita bisa mensupport para pelayan itu. Amin, Bapak Ibu. Kita bisa mendukung mereka. Mendukung apa? Mendukung mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar. Karena pada akhirnya para pelayan-pelayan itu akan mempertanggungjawabkan tugas dan pelayanannya di hadapan tahta Allah Bapa. Bapak Ibu, saya nanti ini harus bertanggung jawab loh ya. Doni wis khotbah apa ae begitu ya. Kamu mimpin jemaat kemana? Apa yang kamu ajarkan? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menggembalakan jemaatku seperti yang aku kehendaki? Saya harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Makanya ini anak-anakku yang studi di SDA Jember ini menginginkan jabatan yang indah, jabatan pelayanan yang indah, tanggung jawabnya juga besar kan begitu ya. Jangan main-main selama belajar. Belajar yang sungguh-sungguh. Dan mari jemaat kita saling mensupport, saling menopang supaya kami para pelayan berhasil bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu senang kalau kami ditolak oleh Tuhan? Enggak kan ya? Ya, kita semua ingin bahwa kita dapat mempertanggungjawabkan tugas panggilan kita dengan baik, dan kita ingin mendengar kata-kata baik sekali perbuatanmu hambaku, ya masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu itu. Bapak Ibu, teks kita ini berbicara mengenai inti, ya inti dari pesan-pesan perpisahan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada para penatua jemaat di Efesus. Jadi ini adalah pesan kepada para penatua. Penatua itu jumlahnya banyak, tidak pernah tunggal ya. Dan ini menunjukkan kepada kita pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh para penatua, oleh para pemimpin gereja. Dan dengan satu ayat ini kita bisa melihat bahwa tugas utama dari para pemimpin gereja tidak pernah tunggal ya. Di Alkitab itu pemimpin gereja tidak pernah tunggal, pasti jamak Bapak Ibu. Itu adalah untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Jadi Bapak Ibu semua ada di ruangan ini, Bapak Ibu sedang dalam penggembalaan. Amin. Tugas kami adalah menggembalakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari, saya pada kesempatan ini tidak akan membahas secara menyeluruh ya tentang siapa penatua itu, siapa pemimpin itu. Saya tidak akan membahas terlebih dahulu tentang itu membutuhkan waktu khusus ya untuk melihat siapa pelayan-pelayan itu. Tetapi saya lebih akan membahas secara langsung fokus pada tugas para pelayan itu ya. Ya tentunya dengan asumsi bahwa para pemimpin gereja di sini pertama-tama adalah penatua atau dalam bahasa kita gembala jemaat ya, penatua, presbuteros ya, gembala jemaat. Kemudian para pekerja gereja, di sini ada pengerja gereja. Jadi yang pengerja perhatikan ini penting ya, jemaat harus tahu ini juga. Ini juga menunjuk kepada para pengurus gereja yang juga sering kali disebut dengan majelis jemaat ya, para pelayan, aktivis gereja. Bapak Ibu kita punya tugas dan tanggung jawab, dan tentunya juga seluruh pelayan ya, pemimpin wadah-wadah itu adalah pemimpin-pemimpin yang saya maksudkan dalam konteks ini. Mari kita menelaah apa yang Paulus katakan tentang para pemimpin gereja itu, bagaimana mereka harus menggembalakan kawanan domba Allah. Dan ada 2 poin penting yang menjadi perhatian kita Bapak Ibu. Bahwa untuk menggembalakan jemaat Allah, untuk menggembalakan saudara sekalian, gembala,
para pengerja, seluruh pelayan, seluruh pengurus gereja, itu pertama-tama harus menjaga diri mereka sendiri. Ya, ini bukan pekerjaan yang ringan, menjaga diri, menjaga hidup mereka sendiri, dan baru setelah dia dapat menjaga diri mereka sendiri, mereka menjaga kawanan domba Allah. Ini pekerjaan yang besar. Kita tidak boleh menjaga orang lain sebelum kita dapat menjaga diri kita sendiri, kan begitu? Jadi pertama-tama jaga diri kita sendiri sebagai para pemimpin, para pelayan, dan baru setelah kita menjaga diri kita sendiri, kita menjaga kawanan domba Allah. Dan dengan cara yang seperti itu Bapak Ibu, kita akan dapat mengikuti kehendak Tuhan dan gereja dipimpin sesuai dengan kehendak Allah. Gereja terjaga doktrinnya, jemaat diperlengkapi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, dan Kristus nyata dalam kehidupan kita. Sehingga satu waktu ketika kita sama-sama berdiri di tahta putih itu, di tahta pengadilan Kristus, kita akan mendengar kata-kata yang sangat indah itu. Sabaslah hei hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Itu kerinduan kita bersama. Dan mari kita melihat bagian yang pertama, saudara. Bahwa untuk menggembalakan kawanan domba Allah, maka para pemimpin gereja itu harus memberikan perhatian yang penuh kepada diri mereka sendiri. Ini sangat penting. Ya, coba kita membaca lagi ayat yang ke-28 bagian pertama. Karena itu jagalah dirimu. Semua kita, tidak hanya para pelayan, tetapi pada kesempatan ini saya fokus pada pelayan. Tapi intinya semua kita, pertama-tama kalau kita mau melayani, maka pertama-tama kita harus menjaga diri kita sendiri. Menarik sekali bahwa kata yang diterjemahkan menjadi jagalah ini, itu dari kata Yunani proseko, saudara. Proseko itu artinya to watch out, ya. Untuk memperhatikan, melihat dengan sungguh-sungguh, to watch out, ya, memperhatikan, be on guard. Jadi menjaga dengan sungguh-sungguh. Beware, sadar akan dirinya, sadar akan kehidupannya, sadar akan pelayanannya, to pay attention, memberi perhatian. Jadi jagalah dirimu adalah perhatikan, awasi, berjaga-jaga, sadarlah, beri perhatian dengan sungguh-sungguh. Jadi seorang pelayan harus sungguh-sungguh guard on dirinya sendiri, pertama-tama seperti itu. Bapak Ibu, apakah kita sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita? Amin. Itu menjadi penting bagi kita. Dan kebalikan dari jagalah adalah orang yang mengabaikan hidupnya. Orang yang tidak menyadari sesuatu dalam dirinya. Orang yang tidak memberi perhatian khusus dalam hidupnya. Seorang pelayan, seorang pemimpin, seorang aktivis gereja, seorang pengurus gereja harus benar-benar memperhatikan hidupnya. Bapak Ibu, sekali lagi, sebelum kita dapat menggembalakan kawanan domba Allah, kita harus dapat menggembalakan jiwa kita sendiri. Sebelum ia dapat mengawasi sekelompok orang, maka kita harus dapat mengawasi jalan hidup kita sendiri bersama-sama dengan Allah. Ya, kita harus mempraktekkan apa yang kita ajarkan. Ya, kalau kita membaca di 1 Petrus pasal 5 ayat yang ketiga juga, ya, kita harus menjadi teladan bagi kawanan domba, menunjukkan sikap hidup yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, kehidupan rohani kita tidak berjalan begitu saja. Kita butuh be on guard. Ya, kita harus pay attention terhadap kehidupan kita. Karena tanpa seperti itu kita tidak bisa dapat menggembalakan orang lain. Nah, lalu apa yang harus diperhatikan dari kehidupan kita? Bapak Ibu, seorang pelayan, seorang pemimpin, dia harus benar-benar yang pertama-tama adalah memperhatikan hatinya di hadapan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Coba kita baca bersama-sama Amsal pasal 4 ayat 23. Mari baca bersama-sama. Amsal pasal 4 23. Ayat 23. 2, 3.
jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada lagu tapi bukan dari kalangan kita ya, jagalah hati. Mungkin ada yang pernah dengar itu. Jangan kau nodai, jagalah hati. Nah, kita harus menciptakan lagu sendiri ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat orang dari luar. Tuhan tidak memperhatikan apa yang kelihatan, tetapi Tuhan memperhatikan hati yang tidak kelihatan. Ingat dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7, ketika Allah memerintahkan Samuel untuk mengurapi raja bagi bangsa Israel. Ketika jatuh pilihannya kepada Daud karena itu kehendak Tuhan, maka orang berkata, siapa Daud? Dia masih muda. Badannya kemerah-merahan seperti Pak Doni. Oh, ini baru ketawa kalau ngomong gitu. Imut-imut. Enggak pantas dia jadi pemimpin. Tapi apa kata Samuel? Jangan melihat parasnya. Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia, tetapi Tuhan melihat hati. Makanya jangan suka kagum hanya pada tampilan fisik Bapak Ibu. Wah, ini orang ini keren ya. Kelihatan karismatik, tapi lihat hatinya dulu Bapak Ibu. Lihat hati. Nah, bagaimana kita bisa melihat hati seseorang? Ya perlu bergaul untuk waktu yang cukup lama. Karena hati kita itu akan nyata dalam setiap tindak tanduk kita. Ya, perkataan kita, perilaku kita mencerminkan kondisi hati kita. Saya bisa melihat Bapak Ibu hatinya gembira atau tidak. Kalau dengar firman Tuhan, itu hatinya lagi nggak senang gitu. Nah, kalau saya khotbahnya, saudara-saudara, wah, hati saya lagi nggak enak kalau udah begitu ya. ya butuh waktu saudara untuk mengerti hati seseorang baik atau tidak. Kadang kita ini seringkali terpesona ya, terpesona, sungguh terpesona dari tampilan. Tapi kita nggak suka lihat hati. Maka seorang pemimpin, bahkan semua kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh hati kita. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Firman Tuhan itu tajam menghakimi pikiran kita. Menghakimi niat hati kita. Dia pedang yang tajam bermata dua. Makanya syarat utama seorang pelayan adalah menguji hatinya dalam terang kebenaran firman Tuhan. Mengakui dosa-dosanya, bertobat dengan sungguh-sungguh sehingga dia dapat bertumbuh dalam kesalehan sejati. Sedih saudara kalau kita melihat seorang pelayan tampilannya ramah, baik, tetapi ternyata jahat, kasar. Pagi, ya, tapi ada apa-apa, slam gitu, wah. Makanya Tuhan tuh nggak lihat tampilan. Saya garang-garang begini hatinya lembut Bapak Ibu. Ya memang ototnya Hercules tapi hatinya nggak bercanda supaya Bapak Ibu tidak terlalu tegang gitu loh. Karena saya lihat wajahnya kok tegang-tegang semua. Masa belum makan malam tadi? Kalau yang belum jangan lupa ajak saya ya. Makanya saudara perlu hati yang bersih, hati yang baru, bertobat sehingga kesalehannya itu sejati, bukan pura-pura. Banyak pelayan-pelayan yang seperti itu. Apalagi saat berkhotbah, tampilannya keren. Ya, senyumnya terus ramah, tapi di luar, di rumah, kehidupannya tidak mencerminkan hati yang bersih, hati yang bertobat. Bapak Ibu, ini adalah hal yang sangat penting. Kalau kita main-main dengan hati kita, saudara ya, kita akan menjadi seperti orang Farisi yang ditegur dengan keras oleh Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang munafik. Mereka seperti kuburan yang dilabur putih di luarnya, tetapi di dalam kuburan itu adalah tulang belulang semata-mata. Mudah untuk terlihat baik secara fisik, tetapi tidak dengan hati, saudara.
Kalau kita tidak berjalan dalam kejujuran bersama-sama dengan Tuhan, kalau kita nggak sungguh-sungguh bertobat, kalau kita nggak sungguh-sungguh membersihkan diri kita, hati kita dengan beriman dan meminta belas kasihan Tuhan, kalau tidak mengalami pertobatan sampai tingkat hati, diam-diam, sekalipun tampaknya saleh ya, diam-diam, sekalipun tampaknya saleh, banyak yang jatuh dalam hawa nafsu, banyak yang jatuh dalam kesombongan, banyak yang jatuh dalam keserakahan, banyak yang jatuh dalam segala macam kejahatan. Jadi mari kita berurusan dengan Tuhan sampai ke tingkat hati kita. Amin Bapak Ibu. Harus benar-benar beres. Kita perlu bertanya, apakah kita telah menawan setiap pikiran kita kepada Kristus? Apakah kita tunduk? Apakah kita telah menyelesaikan pikiran-pikiran kita yang salah terhadap orang lain, terhadap Tuhan? Apakah kita sudah menyerahkan hati saya sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah saya benar-benar mau mengembangkan buah roh dalam kehidupan saya seperti itu? Apakah cintaku kepada Tuhan terus bertumbuh? Apakah kekudusanku terus bertumbuh? Kalau kita tidak memperhatikan itu Bapak Ibu, kita tidak mungkin bisa menggembalakan orang lain. Memang tidak ada seorang pun yang sempurna, tapi paling tidak hati ini harus dijaga. Amin. Kita harus benar-benar jalan bersama Tuhan dengan jujur, tulus, ikhlas, murni. Supaya kesalehan kita adalah kesalehan yang sejati. Pertobatan kita, pertobatan sampai ke tingkat hati. Ini menjadi sangat penting untuk kita. Nah kemudian yang berikutnya, apa yang perlu diperhatikan dari seorang pemimpin atau seorang pelayan adalah ajarannya, kan gitu, doktrinnya. Nah ini Bapak Ibu, kadang-kadang saya sedih ya karena ada banyak orang yang berpikir doktrin itu nggak penting, doktrin itu memecah belah. Wah, Pak Doni ini ngomong doktrin, nyalahkan sana, nyalahkan sini. Bapak Ibu kalau salah ya toh. Amin. Ya kalau benar ya benar. Kalau sudah ngomong doktrin, kita bisa tidak menghindari yang namanya doktrin sehat dan doktrin yang tidak sehat. Kalau udah ngomong doktrin, ya nggak bisa menghindari bahwa ini doktrin yang salah, ini ajaran yang keliru, ini yang benar. Benar dalam artian doktrin itu lahir dari firman Allah. Tentunya melalui penafsiran yang benar, penafsiran yang sehat. Bapak Ibu, membangun doktrin itu nggak main-main loh, susah loh, nggak gampang loh ya. Alkitab itu kebenaran, tetapi harus ditafsirkan dengan benar. Amin. Alkitabnya benar, nafsirnya salah, hasilnya juga keliru. Makanya seorang pelayan harus memperhatikan ajarannya. Coba kita lihat Kisah Rasul 20 ayat yang ke-20, ada peringatan di sana Bapak Ibu. Ya. Sungguh pun demikian, ya. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Paulus memberi perhatian untuk benar-benar mengajarkan seluruh doktrin yang benar, doktrin yang sehat itu. Bapak Ibu, para pelayan itu harus mampu mengajarkan doktrin yang sehat. Dia harus cakap mengajar. Ini penting. Ya, coba kita lihat 1 Timotius pasal 3 ayat yang kedua. 1 Timotius pasal 3 ayat yang kedua. Perhatikan firman Tuhan ini. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Cakap mengajarkan kebenaran. Cakap mengajarkan firman Allah. Tidak hanya cakap, dia harus teguh berpegang pada firman yang benar. Mampu menasihati orang lain. Kan begitu? Mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Coba kita lihat Titus pasal 1 ayat yang ke-9. Titus pasal 1 ayat yang ke-9.
Demikian firman Tuhan. Ya, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Bapak Ibu, saya ini bersyukur bulan ini saya sangat sibuk sekali ya, ada beberapa tugas untuk menyampaikan seminar. Saya kemarin baru balik hari Sabtu karena berkaitan dengan urusan keluarga. Ini saya nanti setelah kebaktian harus jalan lagi ke Surabaya karena besok ada seminar di di mana itu? Kok jadi lupa ya? Ya. Nantilah pokoknya di Jombang terus sanalah. Jadi lupa. Sore saya ada melantik gembala di daerah Ngawi sana. Banyak pertanyaan kalau sudah seminar itu ya. Ya saya bukan bermaksud apa, tetapi kalau kita tidak cakap mengajar kebenaran, kita nggak bisa meyakinkan orang ya untuk memegang ajaran yang sehat, kita tidak bisa menunaikan tugas untuk memimpin jemaat kepada kebenaran Bapak Ibu. Ini bukan tugas yang ringan. Makanya kenapa saya kemanapun saya pergi ya, saya Sabtu harus sudah ada di rumah. Gitu. Saya pernah diundang ke satu daerah, saya bilang saya pulang Sabtu ya. Ya baik, ternyata tidak dibelikan tiket Bapak Ibu. Wow, nggak bisa. Saya harus pulang. Nggak ada tiket Pak Pendeta, salahmu sendiri saya bilang. Saya sudah bilang saya pulang Sabtu. Terus bagaimana? Carikan saya bilang. Dia cari tiket, ternyata dapatnya kelas bisnis. Aduh, Pak, adanya bisnis ya sudah, aku harus pulang karena saya harus melayani. Dia bilang, tidak bisa. Bolehlah sekali-kali, setahun sekali, tapi tidak boleh keseringan. Kalau udah kebiasaan meninggalkan minggu, lama-lama kebiasa terus pergi kan begitu. Padahal kita punya tugas tanggung jawab untuk mengajarkan kebenaran. Tetapi tidak berarti bahwa setiap penatua, setiap pelayan, pengurus gereja itu punya karunia ini untuk mengajar di depan umum. Tidak semua memang, ya tidak semua. Tetapi setiap penatua, setiap pelayan setidaknya harus cakap ya, berpengetahuan, mengerti kebenaran, dan bisa mengenali mana ajaran yang sehat, bisa mengenali mana ajaran yang salah, dan bisa menolong jemaat untuk tidak goyah imannya. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sehat. Tidak harus bisa mengajar semuanya. Tetapi paling tidak tahu kebenaran. Oh ini salah, oh ini keliru. Ini benar. Makanya tidak semuanya harus amen Bapak Ibu ya. Ya saya bersyukur Bapak Ibu pelit amen gitu loh. Tapi kadang-kadang kalau dipaksa ya terpaksa amen. Iya kan? Tapi jangan sampai amennya itu karena ikut-ikutan. Tapi harus ngerti, oh ini perlu diamenkan. Oh ini tidak perlu diamenkan. Enggak apa-apalah, lebih baik pelit amen daripada kebanyakan amen tapi itu salah gitu ya. Jadi ini penting. Jadi kalau kita mau cakap mengajar orang yang ingin, ya terutama ada anak-anak saya yang belajar teologi ini, bagian dari kita mampu mengajar, yang pertama-tama adalah kita harus mau diajar terlebih dahulu. Kadang-kadang ini saya heran ya, kok anak-anak saya ini nggak bisa mengikuti ajaran saya gitu, heran. Kok kadang-kadang saya masih melihat, kok nggak bisa pas gitu ya. Kita akan bisa mengajar kalau pertama-tama kita bisa diajar terlebih dahulu. Amin Bapak Ibu. Amin. Sebelum kita dapat diajar, kita nggak akan selesai dan kita nggak akan bisa mengajar. Sekali lagi, ya tidak semua orang memiliki kecakapan mengajar, tetapi harus mengerti kebenaran, harus bisa membedakan doktrin yang benar, doktrin yang tidak benar. Tidak semua orang punya kesempatan belajar di sekolah Alkitab, ya seperti di sekolah tinggi Alkitab Jember, tidak semuanya. Tetapi setiap orang, apalagi para pengurus gereja, harus komitmen membaca Alkitab, belajar Alkitab, bertumbuh dalam pemahamannya secara menyeluruh tentang kebenaran. Sehingga kalau dia ditugaskan untuk khotbah
khotbahnya sehat, ajarannya sehat, teologinya sehat. Saya sebagai pelayan di sini, saya harus memastikan bahwa mimbar ini mengajarkan ajaran yang sehat. Dan saya mau juga jemaat memastikan bahwa ajaran kita sehat. Amin. Kita sama-sama menjaga supaya gereja kita pada akhirnya gereja yang bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu. Seorang pemimpin gereja itu harus memperhatikan relasinya, ya, hubungannya dengan penuh perhatian. Ini yang paling penting. Ya, seorang pelayan relasinya dalam keluarga haruslah baik, haruslah harmonis, keluarga intinya sehat. Ya, hubungannya dengan saudara-saudaranya baik, hubungan dengan tetangganya baik, hubungan dengan sesama orang percaya baik. Bapak Ibu, saya pernah melihat ya, tapi sudah almarhum, seorang pendeta yang sangat terkenal, sangat karismatik. Waduh, khotbahnya dikagumi di mana-mana. Tapi saudara, kasar dia. Tidak peka terhadap orang lain. Kalau marah sama istrinya, kasar sekali. Kalau marah sama pengerjanya, ditampar saudara. Pah! Kalau ngomong, kasar, kalau ngejek orang. Saya pernah ketemu dengan orang ini di Jember. Dia berkata begini, Don, ganteng kamu. Oh, terima kasih Om. Tapi lebih ganteng kalau kumismu dicukur. Istri saya kalau nyanyi, kumis tipis hiasan, wajah manis menawan. Nggak urusan. Saudara, itu tidak bisa seperti itu ya. Kadang-kadang ada pelayan yang bisa bersikap baik kepada jemaat, ramah sekali, tapi secara verbal melecehkan istrinya, melecehkan anak-anaknya. Makanya kualifikasi seorang pelayan itu harus kepala rumah tangga yang baik. Bapak Ibu bisa membaca di 1 Timotius pasal 3 ayat yang keempat. Itu termasuk memelihara keharmonisan keluarga. Jika seorang pemimpin jemaat nggak punya kesabaran, apalagi ringan tangan, main pukul, nggak akan bisa jadi berkat. Hebatnya ajarannya seperti apapun juga udah kasar, keras. Coba kita baca Yakobus 1 ayat 20. Perhatikan itu, Yakobus 1 ayat 20. Yakobus 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tolong katakan amin. Bapak Ibu, orang yang pemarah nggak layak melayani. Coba kita lihat Titus 1 ayat 7. Titus 1 ayat 7. Titus 1 ayat 7. Ya. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, kan begitu. Harus menjaga hubungannya. Ya, penting juga menjaga hubungan dengan lawan jenisnya Bapak Ibu ya. Ya, kalau seorang pelayan di gereja, pengurus gereja jatuh dalam dosa seksual, ini akan mencemarkan nama Tuhan. Ini akan membuat jemaat dan orang lain terluka. Ya, kalau ada seorang pelayan, ya mungkin pendeta menjauhi istrinya lalu dekat dengan wanita lain begitu, dia berada dalam bahaya yang serius. Hati-hati. Hati-hati. Ya, makanya harus menghindari situasi yang mana membuat seseorang itu tergoda. Hati-hati saudara. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap godaan ya. Wah, kalau enggak hati-hati. Ya, saya ini
Saya pernah satu periode di Majelis Pusat, di departemen pada waktu itu. Kalau ya ini cerita di sini aja ya. Kalau sudah pergi ke daerah mana gitu, ada kegiatan berapa gitu, kadang ibu-ibu yang foto jejer, ting, ting, om foto om, ting, mulai nggak kuat bahaya loh saudara. Pas lagi bojone kurang wangi foto-foto, wangi banget ini ya. Lagi saya pernah habis mengajar itu diantar satu mobil dengan 3 orang, wanita semua. Ini gimana, ini mana ada cowoknya, ini gimana ini, ayo pikir-pikir dulu. Ya kalau mau dicerita banyak saudara. Tapi harus menjaga hatinya, menjaga hubungannya, itu menjadi sangat penting. So, kalau tidak kita melakukan itu, Bapak Ibu, kita tidak bisa menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik. Hal yang kedua, untuk menggembalakan kawanan domba Allah, maka seorang pelayan, seorang pemimpin, seorang pengurus gereja, dia harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada seluruh kawanan domba Allah. Saya membaca lagi di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-28 itu. Ya, bahwa karena itu jagalah dirimu, kemudian baru jagalah seluruh kawanan. Ya, jagalah seluruh kawanan. Mengapa menjaga? Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi seorang pemimpin, seorang pelayan Bapak Ibu, dia harus memperhatikan seluruh kawanan domba Allah. Kalau Bapak Ibu membaca di Yeskiel pasal 34, maka Allah itu mengutuk para gembala yang tidak memperhatikan kawanan domba Allah, yang hanya memperhatikan dirinya sendiri, memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi mengabaikan jemaat Allah. Para pemimpin gereja harus hati-hati untuk tidak memanfaatkan jemaat Allah demi kepentingannya sendiri, demi keuntungannya sendiri, sementara tidak mengajarkan kebenaran dan membiarkan jemaatnya tercerai-berai. Makanya Paulus memberikan mandat yang sangat luar biasa, memberikan motivasi yang sangat jelas supaya menjaga seluruh kawanan, karena merekalah yang ditetapkan oleh Roh Kudus untuk menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darahnya sendiri. Coba perhatikan dengan detail Bapak Ibu, sedikit perhatikan ya. Ternyata tugas untuk menjaga seluruh kawanan ini ya adalah sebuah tugas karena para pelayan, para penilik itu telah ditetapkan oleh Roh Kudus. Terima kasih untuk amennya yang 2 itu. Seorang melayani itu karena ditetapkan oleh Roh Kudus. Ini adalah jabatan yang indah. Memang setiap orang itu boleh menginginkan jabatan pelayanan itu. Coba kita lihat 1 Timotius 3 ayat 1. 1 Timotius pasal 3 ayat 1. Ditulis seperti ini. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Tetapi sekalipun kita bisa menginginkan jabatan penilik jemaat, tetapi jabatan itu tidak didapat secara politis. Tidak didapat dengan cara-cara yang keliru. Seseorang harus mendapat pelayanan itu atas penetapan Roh Kudus. Ini yang harus kita perhatikan. Banyak gereja yang secara politis menetapkan seseorang menjadi pemimpin dalam gereja. Oh, karena dia yang punya dana. Oh, karena dia yang membangun gereja. Oh, karena dia yang begini yang begitu. Makanya tidak jarang
tanpa belajar teologi, tanpa sekolah teologi, tiba-tiba sudah menjadi gembala jemaat. Bapak Ibu, kita bisa menginginkan pekerjaan pelayanan, tetapi kita tidak bisa mendapatkannya secara politis. Karena jabatan pelayanan itu harus ditetapkan oleh Roh Kudus. Ya, saya juga mau mengatakan bahwa lulusan STA Jember juga tidak serta-merta bisa memiliki jabatan pelayanan. Tidak serta-merta, Bapak Ibu. Gereja juga tidak boleh sembarangan menetapkan seseorang menjadi seorang pelayan. Kita harus tahu persis bahwa orang-orang memangku jabatan itu karena penetapan Roh Kudus. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu? Karena Paulus dia mengangkat penatua-penatua. Timotius diminta mengatur gereja dengan mengangkat penatua-penatua. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan peran Roh Kudus di sini, kita menetapkan jemaat bukan karena kita ingin mencalonkan si A, si B, tetapi dalam proses penetapan jemaat kita tahu bahwa orang itu memiliki karunia pelayanan, bahwa orang itu telah memiliki buah-buah roh yang membuat dia itu layak untuk memimpin suatu jemaat. Amin. Amin. Dengan kata lain, kalau kita ingin ada pemimpin jemaat lahir dalam kehidupan gereja kita, kita enggak menominasikan orang tertentu berdasarkan alasan-alasan yang lain, tetapi karena dapat mengakui orang itu. Oh, ini orang lahir baru. Ini orang yang hatinya lurus di hadapan Tuhan, berjalan lurus bersama dengan Tuhan. Ini adalah orang yang memiliki hubungan yang benar dalam keluarganya, benar dengan orang lain. Ini adalah orang-orang yang memiliki karunia rohani. Jadi kita tinggal mengakui, oh ini adalah orang yang ditetapkan oleh Roh Kudus. Tidak semua orang bisa, harus menunjukkan ciri-ciri tertentu. Ya kadang-kadang kita marah ya, memangnya kamu siapa bisa menilai saya? Oh tidak Bapak Ibu. Kalau kita melihat seseorang, hatinya tidak benar, hubungannya tidak benar, tidak ada karunia-karunia rohani, tidak ada kerendahan hati, nggak bisa. Kita akan menyesal kalau kita salah memilih orang. Kita harus tahu persis, oh ini memang orang yang punya hati, yang diperlengkapi oleh Roh Kudus. Orang-orang yang seperti itu, bukan kita cari, tapi kita akui, oh dia yang ditetapkan, dia yang ditetapkan. Kita tahu dari hidupnya, menjaga hatinya, menjaga hubungannya, karunia-karunia rohaninya. Itu menjadi sangat penting. Sekalipun sudah doktor teologi sekalipun, kalau kita tidak menemukan dan tidak dapat mengakui Roh Kudus ada di dalam dirinya, dalam arti memberikan buah pelayanan yang kelihatan, kita tidak bisa melakukan itu. Seseorang melayani harus karena penetapan Roh Kudus. Amin. Kelihatan dia sudah menjaga hatinya. Kelihatan dari buah kehidupannya. Kemudian Bapak Ibu, model pelayanan itu adalah penggembalaan. Kan begitu ya. Ya, gembalakanlah seluruh kawanan itu. Nah, ngomong penggembalaan ini menyangkut kepedulian terhadap umat Allah yang namanya gembala ya harus peduli Bapak Ibu ya. Siapa yang dipedulikan? Semua. Kata Rasul Paulus, gembalakanlah seluruh kawanan, tidak pilih-pilih. Tidak mengutamakan kelompok-kelompok tertentu, semuanya diperlakukan sama, dilayani sama. Dan ini harus membutuhkan perhatian yang sangat serius. Bukan sekelompok orang tetapi seluruh kawanan itu. Kata Paulus, gembalakanlah seluruh pelayanan itu. Gembalakanlah seluruh kawanan itu. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita membaca di 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7 dan 8, Bapak Ibu bisa melihat itu.
1 Tesalonika 2 ayat 7-8. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Ya, memang lebih mudah berbicara, tetapi memperhatikan dalam tindakan itu tidak mudah, Bapak Ibu ya. Tetapi intinya kita harus berusaha untuk membangun hubungan yang benar-benar dekat, ya, yang benar-benar karib. Makanya perlu ya kita hadir di rayon-rayon seperti itu, tujuannya supaya kita bisa saling mengenal, ya saling menyapa, kita bisa ngobrol. Kalau seperti ini kan, setelah kebaktian ya pulang selesai, kan begitu ya, datang lagi ketemu, pulang selesai, tapi kita kurang intim, kita kurang kenal. Ya katanya kalau tak kenal tak sayang, tak dekat ya tak sayang. Ini harus diupayakan bersama-sama. Ya jadi kalau kami datang ke rumah jangan curiga, karena kami ingin dekat, kan begitu. Itu tugas bagian dari pelayanan kami. Amin Bapak Ibu. Amin. Rela membuka pintu. Jangan hanya buka pintu, tapi buka hati juga. Nah, menggembalakan domba itu berarti memberi makan umat Allah dengan firman. Nah, ini saya sedang menggembalakan ini. Saya sedang menggembalakan. Ya, penatua-penatua yang baik itu mengajarkan firman. Berkhotbah, mengajar. Makanya saya sangat membutuhkan waktu yang cukup untuk melakukan ini, karena ini adalah tugas. Berjeri lelah dalam berkhotbah, berjeri lelah dalam mengajar. Coba 1 Timotius 5 ayat 17. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-17. Ini penggembalaan. Ya, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama, perhatikan, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ini penting untuk menumbuhkan iman jemaat. Bapak Ibu, kalau kita tidak mendapat pengajaran yang sehat di gereja, sekarang ini saudara, jemaat bisa kemana-mana, bisa mengakses informasi. Ya saya ini, ya pendeta di GBDI, lalu ada seorang yang kalau posting ke saya itu video dari mana-mana. Wah, kalau saya enggak solid mengajarnya mau bagaimana ini? Sehari bisa 5 video, saudara. Saya mau tanya, video saya sering diputar tidak? Enggak. Kurang menarik atau bagaimana? Atau perlu saya pakai hincu gitu? Sulam alis dulu. Minum kolagen. Oh, saudara bisa lihat WA saya. Ini gimana sih? Berhamburan kemana-mana cari. Wih. Banyak juga yang lari ke filsafat, banyak juga yang lari ke psikologi, mulai mempertanyakan iman Kristen, mulai meragukan kebenaran. Di agama lain juga ada psikologi mengajarkan, filsafat mengajarkan. Nah, kalau gereja enggak mengajarkan firman, mau bagaimana? Kemudian, menggembalakan jemaat itu artinya apa? Menjaga jemaat dari serigala-serigala yang berbulu domba itu, saudara ya. Ya, ada banyak serigala-serigala yang ingin menghancurkan kehidupan umat Tuhan. Makanya seorang pemimpin harus bijaksana dan bisa menjaga kawanan domba Allah dari serigala-serigala ini. Waspadalah, kata Rasul Paulus. Kalau saudara membaca di ayat 29 dari Kisah Rasul pasal 20 itu ya. Kisah Rasul pasal 20 ayat 29, mulai perhatikan itu ya.
Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata untuk memelihara dari ancaman serigala-serigala jahat ini. Paulus dikatakan 3 tahun siang malam mengajar, berkhotbah dengan mencucurkan air mata. Dan motivasi untuk melakukan itu semua karena Tuhan itu memperoleh Bapak Ibu dengan darahnya anaknya sendiri, yaitu darah Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Coba lihat ayat 28 tadi. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilai untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Bapak Ibu, Yesus memperoleh Bapak Ibu dengan harga yang sangat mahal. Keselamatan gratis bagi kita, tapi Yesus sudah membayar keselamatanmu dengan darahnya sendiri. Karena itu, Dia mau Bapak Ibu digembalakan dengan benar. Amin. Amin. Nggak boleh main-main. Bapak Ibu ini sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan minta pertanggungjawaban kami. Kamu ajar benar enggak itu? Harta kesayanganku itu. Yang aku beli dengan darahku sendiri. Jangan main-main dengan mereka. Saya tidak akan pernah berani main-main sama jemaat. Karena saya tanggung jawab sama Tuhan. Kalau saya salah mengajar Bapak Ibu, saya ini tanggung jawabnya sama Tuhan. Saudara, kalau anak Bapak Ibu diperlakukan salah oleh sekolah, marah enggak Bapak Ibu? Kalau guru, anak-anak Bapak Ibu memperlakukan anak Ibu dengan keliru mengajari yang salah, marah enggak? Oh, marah. Tuhan akan marah kepada gembala-gembala palsu yang mengembalakan umatnya dengan cara yang keliru. Domba-domba yang diperoleh dengan darahnya sendiri, dengan pengorbanan yang sangat besar. Mari Bapak Ibu kita sama-sama memahami ini, supaya kita bisa klop, kita bisa bersama-sama membangun kehidupan rohani yang memuliakan Tuhan. Amin. Para pelayan punya tanggung jawab untuk memperhatikan hidupnya. Perhatikan hatimu. Bertobatlah sampai ke tingkat hati. Biarlah kesalehan kita itu sejati. Bukan kesalehan di permukaan. Kelihatan alim, anak soleh. Tapi hatinya alamak. Gitu ya. Miliki hubungan yang benar. Jadilah pribadi-pribadi yang otentik seperti Yesus. Ramah, lemah lembut. Tidak kasar. Hati-hati hubungan dengan lawan jenis. Apalagi yang sejenis. Jangan sampai Dono cinta sama Dika ya. Atau Tini suka sama Tina. Hati-hati. Ini dosa akhir zaman mengerikan. Awasi ajaran. Belajar baik-baik, belajar sungguh-sungguh. Bapak Ibu bisa, saya terbuka untuk dinilai apakah ajaran saya berdasarkan firman atau tidak. Apakah pengajaran kami sesuai dengan kebenaran atau tidak. Dan yang berikutnya, kami akan memperhatikan Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Ya, kami ingin dekat, kami ingin punya hubungan, kita harus saling mengenal ya. Kami akan mengajar firman, makanya jangan bosan-bosan ya, jangan minta diskon jam khotbahnya kan begitu ya. Ini tugas tanggung jawab yang sangat besar kan begitu ya. Ini sangat penting. Saudara, kalau guru les jatahnya 1 jam jadi setengah jam, marah enggak Bapak Ibu? Ya marah, Tuhan akan marah kalau pendetanya suka ngorting-ngorting. Ya.
Dan kami akan memelihara Bapak Ibu dari serigala-serigala yang ganas itu. Kami tidak punya kebencian, tapi kami ingin menjaga. Kami ingin melindungi. Dan motivasi kami melakukan tulus, karena Bapak Ibu berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu dibeli dengan darahnya sendiri. Dan kami tidak akan main-main dengan tugas kami. Karena kami tahu Yesus memperoleh kita dengan darah anaknya sendiri. Darah anak domba Allah yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Yang telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri di kayu salib. Supaya olehnya kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Sama-sama kita berdiri.